Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like. Astra Honda Motor atau AHM akhirnya memberikan penyegaran terhadap Vario series. Ini yang terbaru, all new Vario 160. Mendapatkan banyak perubahan. Bisa dibilang cukup signifikan untuk masalah visual dan tampilannya. Mau tahu lebih lengkapnya? Tonton terus video ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih gue pengen kasih sedikit informasi mengenai visual yang tadi gue bilang berubah total daripada Vario sebelumnya yang 150. Perbedaannya cukup signifikan di bagian depannya nih. Garis-garis bodinya yang tadinya agak-agak ramping sekarang dibuat melebar. Sektor pencahayaannya juga berubah. Terdapat garisan-garisan tegas yang membuatnya makin kian sporty dibanding model sebelumnya. Tanpa ada beberapa layer yang bikin mempermanis tampilan di bagian wajahnya. Menyesuaikan dengan tameng depan, panel tengah terlihat sedikit mengembung. Bagian jok didesain agar lebih nyaman saat berboncengan. Bahkan buat bagian pengendara ada sedikit tonjolan yang berimbas pada kenyamanan. Secara umum, bentuk tumpangan dari Vario 160 masih mirip dengan Vario 150. Oh iya, walau joknya model menyatu, ada bagian kecil di tengah seperti punuk. Meski tidak memberikan efek besar, setidaknya dapat menopang pinggul pengendara bagian belakang. Lumayan, ada sedikit sandaran, jadi tidak mudah pegal. Ditambah ukuran jok cukup lebar dengan bahan anti licin, membuat duduk di atasnya terasa nyaman. Lebih lanjut, bodi belakang diisi dengan emblem 3 dimensi, bertuliskan Vario 160. Ini hanya ada di khusus tipe ABS. Kesan elegan jadi makin kuat terlihat dari sisi samping. Sementara bagian buntut menerapkan motif modern. Wujud stop lamp lebih dinamis dengan terapan LED yang menyerupai huruf X. Sedang bentuk spakbor belakang bergaya sport. Kemudian sen depan dan belakang juga terpisah seperti motorsport. Buat varian tertinggi tentu saja sudah dibenamkan anti-lock braking system atau ABS. Pengereman belakang juga telah dilengkapi cakram. Lalu ada USB charger Type A buat mengisi ulang ponsel tanpa perlu menggunakan tambahan adapter. Menariknya, ruang penambah daya gadget di kompartemen kiri cukup lega. Bahkan botol minum ukuran 600 ml bisa diletakkan di situ. Sementara bagasi Vario 160 memiliki ukuran 18 liter. Cukuplah untuk mengakomodir helm half face atau helm full face tipe tertentu. Buat kelengkapan lainnya masih sama dengan model sebelumnya, seperti sistem pencahayaan yang semuanya sudah berteknologi LED, set stand switch, smart key system yang terintegrasi dengan answer back system dan anti-theft alarm, serta panel instrumen full digital yang pakai teknologi negative display. Bentuknya masih sama dengan versi lawas. Hanya saja buat varian termahal ada indikator ABS. Yang pengen gue bahas di sini adalah posisi ridingnya. Sebenarnya posisi ridingnya ini tidak berubah banyak dibanding dengan model yang lama. Urusan stang masih dengan karakter yang ramping dan agak menekuk sedikit ke dalam. Segitiga ergonominya masih sama. Bahu sampai di pergelangan kaki ini masih sama ergonominya. Sangat-sangat nyaman seperti pendahulunya. Bedanya adalah dimensinya terlihat lebih besar. Tidak seperti model lama yang ramping. Tapi di sini di Vario 160 bodinya lebih mengembung. Itu otomatis bagian dashboard depan itu terlihat lebih lebar. Cuman posisi kakinya masih tetap sama nih. Ini posisi siku dari paha ke kaki sampai ke bawah. Ini seperti rata air ya. Salah satu manfaatnya adalah kalau kita riding nggak bikin cepet capek. Dan dengan ukuran sepatu 42 ini masih ada sedikit ruang pergerakan pada saat perjalanan jauh, bermanfaat lah biar nggak terlalu kaku kakinya, pegel ya. Tanpa bertele-tele, waktunya menjajal langsung ke jalan raya. Tekan knob keyless di mode on dan start engine. Irama engine terdengar halus dan minim vibrasi. Kala memuntir grip handle gas pertama kali, akselerasinya langsung responsif. Daya yang disalurkan melalui transmisi otomatis dengan kopling sentrifugal langsung terasa di putaran bawah. Ya, tenaga di awal sempat bikin kaget. Rasanya beda banget dengan Vario 150. Saat mencobanya di jalan raya yang cukup lengang, nafasnya lumayan panjang. Kami sempat menarik gas dalam-dalam dari kondisi diam untuk merasakan akselerasinya.
Hasilnya luar biasa untuk ukuran skutik dengan bobot 117 kg. Berkat karakter overbore, tenaganya mengisi terus dari RPM menengah hingga tinggi. Terbukti dengan raihan top speed ada di angka 122 km per jam. Itu pun masih ada gas tersisa. Ketika pengujian yang membutuhkan manuver selap-selip di antara kendaraan yang lebih besar, ia cukup cekatan. Tak ada gejala jeda saat buka gas. Untuk kondisi stop and go di kemacetan atau ingin menyalip, responsnya cukup baik. Rasanya Vario 160 ini cukup mengakomodasi untuk berkendara di perkotaan maupun luar kota. Hasil yang saya dapat itu tentu saja berkat konstruksi jantung mekanik baru. Sematan yang didapat serupa dengan all new PCX 160. Dari situ kita sudah pasti bisa membayangkan performa engine barunya meningkat signifikan dibanding model lawas. Kini ia menggendong mesin 156,9 cc, 4 langkah, 4 katup dengan teknologi ESP Plus dengan pendingin cairan. Menurut data pabrikan, dirinya mampu menghasilkan tenaga sebesar 15,4 PS pada putaran 8.500 RPM dan torsinya 13,8 Nm pada putaran 7.000 RPM. Angka itu memberikan bukti nyata kalau power Vario 160 naik 2 PS dan torsinya naik 0,4 Nm dari generasi sebelumnya. Selama penggunaan, performa mesin si skutik sport ini cukup mengesankan. Di kondisi lain, kami juga melakukan pengujian efisiensi bahan bakar. Seberapa iritkah dia? Menurut hasil pengujian full to full, motor sudah digunakan sejauh 132 km. Lebih kurang menghasilkan 3,01 liter bahan bakar. Bisa kita asumsikan 1 liternya digunakan sekira 44 km. Hasil ini bisa saja berbeda tergantung cara berkendaranya. Dan silakan asumsikan sendiri apakah ia tergolong irit atau boros. Sebagai informasi, bahan bakar selama pengujian menggunakan tipe RON 92. Kapasitas tangki bensinnya 5,5 liter dan bobot rider 68 kg. Pengetesannya sendiri sangat situasional mengikuti kondisi lalu lintas ibu kota. Dari segala perubahan yang didapat, rangka baru berteknologi ESAF menjadi penentu kenyamanan all new Vario 160. Saat motor dibawa dengan kecepatan tinggi di trek lurus, ia tergolong stabil. Begitu pula ketika meliuk-liuk di tengah kemacetan. Motor terasa nurut dan mudah dikontrol. Tak ada rasa understeer atau kesan bodi belakang yang tertinggal. Ini yang kami tidak dapat di Vario generasi sebelumnya. Bicara kemampuannya dari sisi handling, tentu saja berkaitan erat dengan bobot. Vario 160 memiliki berat 117 kg. Rangka yang digunakan beratnya cuma 11,7 kg atau lebih ringan dari model terdahulu yakni 12,8 kg. Sejujurnya, ketika pertama motor dijalankan terasa lebih enteng ketimbang Vario lama, padahal secara bobot bertambah. Saat belokan tajam, posisi badan pengendara juga mudah untuk mengatur keseimbangan. Saat masuk dan keluar tikungan atau diajak cornering, motor ini sangat mudah ditekuk kanan maupun kiri. Selain sasis ESAF, pemilihan besaran sudut rek dan trail juga diperkirakan punya andil cukup signifikan agar Vario 160 lincah di berbagai kondisi. Distribusi beban di depan dengan bodi mengembung padat juga tampaknya berpengaruh dalam hal kestabilan. Suspensi dan roda baru juga membantu dalam hal penanganan. Memang penggunaan peredam kejut teleskopik di depan dan swing arm dengan suspensi tunggal di belakang masih sama seperti sebelumnya. Tapi pihak pabrikan mengklaim kalau suspensi belakang mengalami perubahan dengan ukuran yang lebih panjang. Maka itu, selama pengujian ia terasa rigid dan cukup stabil di bawah bermanuver. Setup rebound dan compression juga di default bergaya komuter. Cocoklah buat dipakai harian. Masih dari sisi handling, yang tak kalah menarik tentu saja penggunaan roda anyar. Pakai ban tubeless gambot berukuran 100/80 ring 14 di depan dan 120/70 ring 14 di belakang. Secara logika membuat kontak pad ban terutama saat menikung jadi lebih luas dan bikin grip lebih baik. Oh iya, satu lagi nih, dengan jarak sumbu roda sedikit lebih pendek yaitu 1277 mm juga memengaruhi dirinya semakin lincah kala ingin menyalip kendaraan lain. Nah, untuk urusan pengereman sungguh di luar dugaan nih. Walau punya sistem ABS single channel di bagian depan saja, saat melakukan hard braking masih terasa smooth. Sebab modulasi atau buka tutup kalipernya cepet banget. Tak ada gejala overpower yang cenderung motor terus nyelonong meski sudah direm. Sebagai informasi, Honda Vario 160 ABS pakai cakram depan berdiameter 220 mm dan 200 mm di belakang. Kalipernya pakai lansiran Nissin berwarna gold. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan dari gua mengenai all new Vario 160 ini. Keren lah, meningkat pesat untuk masalah
performa ya, cuman tidak menghilangkan sisi atau karakter kenyamanan dari Vario-Vario sebelumnya. Yaitu sih penilaian gue pribadi, terserah teman-teman. Mungkin sama dengan persepsi gue. Nah, itu tadi. Terima kasih telah menonton video dari gue mengenai si All New Vario 160 ini. Saksikan terus video-video menarik lainnya hanya di Official Auto. Dan baca berita-berita atau artikel-artikel menarik di Auto Group. Ada auto.com, zigwheel.co.id, dan carvaganza.com. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao! Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself.